seperti apel, pear, plum, peach, itu kan cocok sama climate sini. Tanaman tahunan yang memang mereka membutuhkan fase istirahat ataupun fase dormen selama musim dingin. Ya seperti ini, mempergunakan waktu sebaik-baiknya sebelum storm coming. Berlindung di basement teman-teman, karena baru saja ada warning atau peringatan badai. Nah, kita baru saja sampai teman-teman. Di sini kita punya apel. Setelah tanaman apel yang besar yang di halaman sana roboh karena badai, kita nanam lagi di sini. Ini jenisnya Honeycrisp teman-teman ya. Jadi yang renyah itu mau aku dangir dan kita kasih tambahan fertilizer teman-teman. Tuh, sudah mulai ada bunganya. Di tahun yang kelima ini juga ada bunga. Itu bunga. Ya masih belum seberapa teman-teman ya. Mana tuh tadi? Ini prediksinya kalau di perkiraan cuaca nanti siang bakalan badai hujan es juga, kemungkinan tornado juga, saya nggak tahu teman-teman. Kita lihat saja nanti bagaimana ya. Kita bersihin dulu aja. Kalau ada buahnya itu bagus banget teman-teman ya. Kita bisa metik apel dari halaman rumah sendiri seperti dulu-dulu beberapa tahun yang lalu sebelum pohon apel yang besar itu tumbang. Geluduknya teman-teman, sudah ada geluduknya. Nah, setelah selesai dangir, saya akan menambahkan fertilizer di sekitarnya teman-teman. Nanti kalau ada hujan itu insya Allah bagus banget meresap ke tanah dan bisa langsung diabsorb sama tanamannya. Segitu saja cukup. Ini kenapa kita pagar seperti ini, karena kalau nggak dipagar tanaman itu biasanya dihabisin sama rusa teman-teman, tunas-tunas mudanya. Makanya kita pagar seperti ini. Ora uman istilahnya. Ya, kalau kita pagar seperti ini insya Allah ya mudah-mudahan aman. Udah gini aja teman-teman.
Yuk rek, selesai di sini ya. Kita akan beralih ke tanaman pir. 2 buah pir yang kita tanam di halaman depan. Ini tanaman pir kita, dan ini aku nanemnya di bekas dulu tanaman atau pohon apelnya roboh teman-teman. Dan tuh lihat teman-teman, nih ini adalah akar dari tanaman apel, rupanya tumbuh lagi tuh, daun apel teman-teman, rupanya tumbuh lagi. Udah biarin saja. Ini udah ditanam pir, malah apelnya mau tumbuh lagi. Pagarnya ini terlalu kecil loh, jadi mau nyiangin rumputnya juga repot. Ini sudah mulai berangin. Jangan kesini dulu, toh. Storm. Nah, kalau ini nak lebar. Tuh bunganya teman-teman, sudah mulai rontok bunganya. Ini aku tanam 2 tahun yang lalu dan sekarang tingginya sudah melebihi aku teman-teman. Dulu waktu aku tanam ya segini. Setelah 2 tahun ya lumayan sekarang sudah. Semoga cepat berbuah aja. Ya kalau di sini menanam buah, tanaman tahunan ya bisanya buah-buah yang cocok sama klimatnya teman-teman, seperti apel, pir, plum, peach, itu kan cocok sama klimat sini. Tanaman tahunan yang memang mereka membutuhkan fase istirahat ataupun fase dormen selama musim dingin. Ya seperti ini. Kalau tanaman buah-buahan tropis misalnya pisang, rambutan, kelengkeng, durian, ya saya mau nanam kalaupun iklimnya atau klimatnya cocok teman-teman, karena tanaman-tanaman tropis itu mereka hidupnya tahunan. Nah sedangkan di sini tahu sendiri seperti apa ya, saat musim dingin sampai beku seperti itu ya teman-teman. Tanaman-tanaman tropis yang pengennya mereka stay di temperatur yang selalu hangat pasti akan mati kalau ditanam di luar
kecuali saya memiliki greenhouse yang gede itu, yang bisa yang bisa menampung, misalnya saya nanam durian dan duriannya bisa sampai berapa puluh meter gitu ya. Itu butuh greenhouse yang gede itu, belum penghangatnya dan sebagainya saat musim dingin ya. Makanya ya kita nanamnya jenis buah-buahan yang memang cocok sama climate-nya saja teman-teman ya. Waduh rek, kok sudah mau hujan gini, padahal aku masih mau mengasih atau memberikan fertilizer di tanaman anggur teman-teman. Nggak tahu, kita balik dulu saja, taruh traktornya di garasi teman-teman, daripada kehujanan. Itu aja teman-teman, tutup lagi pagarnya. Kita taruh traktornya Virgil di garasi aja dulu, dan kita ke tanaman anggur. Wow, hujannya sudah datang aja teman-teman. Saya taruh di garasi aja dulu, terus aku mau membawa ininya saja, tak cangkul cepat, tak kerjain cepat teman-teman. Yuk kita ke tanaman anggur. Nah, kalau tanaman anggur kita di sini, di belakang rumah ini teman-teman. Nih, tanaman anggur. Belum ada tunasnya, ya udah ada sih. Tapi ya baru tunas-tunas seperti ini teman-teman. Anggur Concord ini. Saya aja diudani tembah, mbah. Diudani kuai. Aku itu punya tanaman anggur, yang satu di sini, yang satunya di sana teman-teman, di pojokan sana. Hujan teman-teman, yuk kita let's go home. Sudah mulai hujan, yuk lur kita pulang. Seperti itu teman-teman kegiatan saya pagi ini, sebentar di di luar, mempergunakan waktu sebaik-baiknya sebelum storm coming, sebelum hujan datang. Mumpung hujannya lagi reda, setelah makan siang kita akan pergi ke kota sebentar ya teman-teman. Nah itu rupanya tetangga kita yang seorang petani sedang membajak ladangnya teman-teman. Tahu membajak, tahu apa ini ya? Memang dari yang saya perhatikan beberapa minggu terakhir ini beliau bekerja keras menyiapkan ladangnya yang sudah lama banget gak ditanami untuk barangkali mau ditanami kembali tahun ini. Dan seperti yang kalian perhatikan tadi, untuk membajak ladangnya beliau menggunakan peralatan yang serba modern teman-teman. Sama halnya dengan petani-petani di Indonesia yang sekarang pun saya lihat banyak di antaranya yang menggunakan peralatan modern ya, seperti combine untuk memanen padi dan sebagainya itu ya teman-teman. Dan saya kira itu bagus, pasti para petani cukup terbantu.
Itu juga barangkali yang membuat Virage itu seobses gitu ya dengan alat-alat pertanian modern yang dipergunakan oleh para petani, khususnya para petani yang berada di sini teman-teman. Yang sering dia lihat dari dia masih kecil, memang tinggal di countryside seperti kita ini yang kanan kiri area ladang pertanian, melihat sepak terjang tetangga yang seorang petani maupun peternak seperti itu, barangkali sedikit banyak mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir juga ya. Memang profesi petani kalau di Iowa sendiri tidak terlalu digemari lagi oleh generasi mudanya teman-teman. Saya nggak tahu kenapa ya, apa masalahnya, karena banyak generasi muda yang lari ke kota juga. Tapi meski begitu, profesi petani saya kira juga tidak bisa dipandang sebelah mata, teman-teman. Di sini profesi petani itu bukan profesi rendahan ya, yang terkadang banyak dari kita mindset orang Indonesia yang memandang bahwa seorang petani adalah orang yang tidak pernah makan bangku sekolah ataupun orang yang tidak berpendidikan dan sebagainya gitu ya. Ya enggak teman-teman, di sini itu profesi petani justru yang bagiku ya kelihatannya mentereng gitu ya. Nah, gimana enggak? Seorang petani itu bisa memiliki lahan ratusan hektar, bahkan kalaupun disambi dengan peternak, ternaknya itu bisa ratusan ekor. Itu asetnya banyak ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan rumah-rumah petani, farmhouse gitu, meskipun rumahnya hanya kecil sederhana, tapi barnnya, gudangnya itu, bangunannya itu gede-gede, terus ada seperti ini teman-teman, apa ini, storage buat menyimpan jagung maupun kedelai, mereka punya sendiri gitu kan. Itu asetnya kan banyak. Contoh lagi itu sepupunya Virgil yang di Oklahoma itu juga seorang petani. Tapi meskipun begitu, beliau juga seorang yang punya pendidikan tinggi juga teman-teman. Profesinya seorang diesel engineer, jadi beliau bisa merakit, bisa memodifikasi alat-alat berat, misalnya combine, traktor dan sebagainya ya teman-teman. Itu merupakan profesi dengan bayaran tinggi kalau di Amerika Serikat ini ya. Jadi ya itu tadi, seorang petani itu tidak bisa dipandang rendah ataupun rendahan atau gimana gitu ya ngomongnya. Saya jadi bingung dan belibet menjelaskannya. Kita di kota Hubbard teman-teman, ada toko kecil di sini ya. Ya, toko kelontongan teman-teman. Supermarket kecil tuh, Hometown Foods. Nah ini tadi kita barusan selesai belanja teman-teman, belanja kilat 10 menit saja. Aku tadi membeli buah-buahan segar untuk anak-anak biar bisa dinikmati setelah mereka pulang dari sekolah. Seperti itu teman-teman. Kalau yang lain seperti beras dan sebagainya masih banyak di rumah, insya Allah masih bisa untuk 3 minggu ke depan stoknya teman-teman, masih aman. Termasuk kentang panenan dari bulan Oktober kemarin tinggal 1 kardus saja. Jadi selama musim summer atau musim panas biasanya kalau kentang saya membeli di toko teman-teman sebelum kita panen kentang ya. Jadi seperti itu, kadang ada teman-teman yang bertanya, "Mbak, kentang sebanyak itu untuk apa?" Lah kamu kira apa saya makan semuanya toh lur. Ya enggak, ya buat stok pangan selama musim dingin sekitar 6 bulanan teman-teman. Ini masih bulan April dan stok kentang sudah menipis, tinggal 1 box saja. Nanti selama summer, selama musim panas, saya harus membeli kentang sebelum panen di bulan Oktober. Jadi seperti itu teman-teman realitanya.
Hai teman-teman, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu diberikan kesehatan, juga berkelimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, petang ini saya bersama dua bocil ini sedang ngerong atau delik berlindung di basement teman-teman, karena baru saja ada warning atau peringatan badai. Saya baru lihat di radar cuaca, badainya akan melewati sini sebentar lagi ya teman-teman, dan kemungkinan terjadi tornado dan sebagainya. Makanya ini kita berlindung di basement ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa teman-teman, karena suami juga sedang kerja ya. Jadi ya, semoga dimanapun kita berada senantiasa dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Stomp, clap, tap. Stomp, clap, tap. Stomp, clap, tappy, tappy, tap. Oh snap. Stomp, clap, tap. Stomp, clap, tap. Stomp, clap, tappy, tappy, tap. Oh snap.